Ya, kita sudah di segmen akhir dari editorial sepekan. Tapi artinya kalau kita mencoba melihat artinya dengan PCC yang mencoba menyasar anak itu pengawasan seperti apa? Mungkin dari pihak kepolisian, polisinya masing-masing gitu. Kalau dari pihak kepolisian, apakah karena agak tricky ya? Kan ini bukan narkoba, bukan psikotropika. Ini adalah obat-obat yang memang ya walaupun kalau karisoprodol sudah dilarang izin edarnya, tapi ketika ada bahan bakunya masuk ke Indonesia gitu kan, ini tricky nih. Ini bukan barang yang terlarang sebenarnya gitu ya, Pak. Atau bagaimana nih ya, untuk mengatasinya seperti apa? Kalau misalnya apakah dalam jumlah yang besar, mencurigakan atau bagaimana sebenarnya? Ya, ini memang kita harus kerjasama dengan Custom, Bea Cukai, Balai POM, bagaimana untuk mengawasi ketika dia masuk di pelabuhan. Barang-barang ini seperti paracetamol, kafein, dan seterusnya dan lain-lainnya itu adalah barang yang memang legal. Cuman barang legal ini siapa pemesannya? Apakah pemesannya itu farmasi, farmasi besar dan seterusnya, atau memang orang-orang yang menumpang pada suatu PT yang bukan non farmasi? Ini perlu pengawasan. Nah, ketika kita bekerja sama nanti erat dengan Custom, Bea Cukai, Balai POM, kemana sih obat bahan-bahan ini disalurkan? Ini perlu penelitian. Saat ini juga kan harus memang perlu pelayanan kecepatan di pelabuhan. Di samping kecepatan pelayanan di pelabuhan ini bagian daripada Bea Cukai. Ya, kita juga harus memang teliti kemana sih ini. Termasuk mengawasi apa klinik atau obat-obat apotek rakyat, misalnya apotek yang bukan kemudian apotek-apotek besar gitu. Tapi kan sekarang banyak kan jenis apotek yang seperti itu. Setelah bahan-bahannya itu memerlukan pengawasan, hasil produknya juga harus diawasi. Misalnya pasar pramuka, Balai POM, Polri, dan instansi pemerintah, Departemen Kesehatan, ya harus rutin mungkin kita akan laksanakan pemeriksaan ke sana, pengawasan ke sana. Kemudian juga apotek-apotek dan toko-toko obat yang sangat banyak beredar untuk melihat mana-mana yang ada pembelian mencurigakan misalnya. Saya kira kalau tadi bahan-bahan yang sudah ditarik oleh pemerintah itu harus memang tidak boleh beredar lagi. Begitu. Oke, baik. Kalau dari KPI sendiri untuk pengawasannya sendiri bagaimana tindakannya? Ya, katanya kalau teorinya ini supaya tidak terjadi kejahatan ada 3 katanya Mbak. Pertama, adanya orang yang memang potensial menjadi korban. Kedua, adanya orang yang potensial menjadi pelaku, dan ketiga, adanya kesempatan terjadi yang itu. KPAI tentu akan konsentrasi kepada bagaimana supaya yang potensial menjadi korban ini tidak menjadi korban. Baik dia memang karena bawaan genotip maupun fenotipnya kita minimalisir gitu kan. Selalu dalam kondisi yang tidak menyendiri, misalnya kalaupun ada terjadi perubahan bisa segera terdeteksi. Adapun yang terkait dengan bagaimana potensi orang supaya tidak jadi pelaku, tentu tadi ranahnya di para polisian polisi sendiri. Kemudian bagaimana supaya yang ketiga tidak terjadinya pertemuan antara calon korban dengan calon pelaku itu. Nah, ini juga kami butuh kerjasama dengan banyak pihak, tetapi intinya konsentrasi kami di yang pertama. Ini tersangka rata-rata usia dewasa ya Pak ya? Yang kita tangkap 4 orang itu dewasa semua ya? Dan beberapa tersangka yang dalam minggu ini yang ditangkap di seluruh jajaran itu kebanyakan dewasa. Ya? Artinya mereka, karena kan ada juga yang sempat didengar menggunakan anak-anak sebagai pemancing gitu, memberikan kepada temannya seperti itu ya. Itu juga harus pengawasan yang lebih ketat lagi nih. Saya kira begitu, dengan ada case yang ada di ujung pandang Kendari itu, saya kira kita harus lebih aware, lebih peduli untuk mengawasi keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita yang hampir saat ini pengawasan kita sangat kurang terhadap anak-anak kita. Baik, Dr. Marius mungkin juga sekaligus closing statement. Jadi begini ya, untuk saya mengkritisi masalah siapa saja sih yang boleh melakukan rahasia-rahasia terhadap toko obat, apotek ya. Mungkin pemerintah harus menyebutkan petugasnya siapa aja, apakah dari pihak kepolisian atau dari Badan POM atau dari BIN ya, BNN bukan, dari BNN ya, jadi jelas ya. Dan saya minta juga ada surat tugas, jadi kalau masuk memeriksa toko obat, apotek, karena saya dari teman-teman saya ini dia benar-benar meriksa atau enggak nih, takutnya ada oknum-oknum tertentu menyalahgunakan kesempatannya. Saya dengar malah ada
oknum ya, Satpol PP juga ikut-ikutan katanya ya. Jadi ini kan makin rancu lagi nih ya. Jadi setiap petugas yang akan melakukan rahasia sebaiknya bawa surat tugas, saya ini resmi dari sini itu untuk pengawasnya. Tapi kalau untuk mencegahnya tadi itu dirubahlah golongan itu disederhanakan. Lakukan sosialisasi yang namanya swamedikasi, obat tanpa resep dokter, mulai dari awal kehidupan sampai orang masuk nyemplung kubur, ya, supaya tidak ada salah guna lagi. Dan ini terus-menerus semualah yang bertanggung jawab, pemerintah, masyarakat, aparat, petugas, dan yang lain. Kita bersama membangun bangsa ini demi kesehatan anak cucu kita yang akan datang. Itu aja. Baik Dr. Marius, terima kasih. Bu Hikmah, terima kasih. Dan juga Pak Jo, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nurul Miati undur diri, tetaplah bersama kami di Jak TV. Selamat malam, sampai jumpa.